Halo, Assalamualaikum. Kabar sedulur semua. Gimana kabar mulur? Aries, sehat Aries? Oke, 2026. Sorry ya, sorry banget nih baru bisa ngereading untuk Aries. Kita akan coba lihat bagaimana situasimu di tahun ini. Semoga banyak hal baik ya lur ya, tapi ya kayak biasa sih baik buruk semua kan ku sampaikan. Oh ya Aries, ya absen dulu yuk, dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Monggo absen dulu deh. 2026, semoga kehidupan kamu jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Semoga bisa cepat sembuh dari traumanya. Hmm. Aries, memang orang-orang Aries ini cobaan hidupnya amazing ya. Tapi di sisi lain, walaupun cobaan hidupnya besar-besar, tapi yang baiknya itu rezekinya tuh alhamdulillah selalu ada. Dan entah kenapa ya, Aries itu kalau bener-bener punya niat dan tujuan tuh banyak tercapainya gitu. Hmm. Oke Aries, hehe, cie. Awal tahun banyak kabar yang membahagiakan ya. Di sini ada tentang hubungan baru, kedekatan dengan seseorang yang akan terus semakin dekat dan semakin dekat. Ada kemungkinan juga kamu akan menjalin suatu hubungan dengan seseorang di awal tahun ini. Dan di sini aku ngerasa eh ini kayak banyak nyambungnya, banyak cocok lah ya. Dan dia itu orangnya cukup smart, yang nggak ngebosenin. Ya dia bisa ngimbangin kamu lah secara pola pikir, secara pikiran nih bisa ngimbangin kamu. Kayak gitu. Apakah ini orang yang baik? Ya balik ke kamu lagi sih nanti. Tergantung kamu, tergantung sudut pandang kamu juga nanti bagaimana kamu menilainya. Tapi kalau aku rasa sih ya ini cukup baik sih orangnya. Tapi itu tadi ya, jangan lupa kita nggak bisa dengan mudah mengasumsikan, wah ini orang baik, nggak bisa. Kita harus gali juga sisi ketidakbaikan dari diri orang tersebut. Kayak gitu ya. Nah di sini ada hal lagi yang perlu diperhatikan juga ya teman-teman Aries. Ada petunjuk di sini yang mengatakan bahwa hati-hati dengan sifat diri sendiri. Satu, yang kedua, dalam kehidupan ya, hati-hati mulutmu harimaumu. Tahu kan maknanya apa? Nah, jadi ya ini yang perlu diperbaiki lah the next ke depannya ya. Kemudian ngerenung juga sih untuk beberapa Aries di sini. Ya, semoga di tahun ini dirimu nggak ngulangi kehidupan kamu yang seperti sebelum-sebelumnya gitu. Kamu tahun ini harus jauh lebih baik lah ya. Masa iya sih mau gitu-gitu aja, ya kan? Ingat perubahan hidup itu akan terjadi ketika kamu bisa ngerubah diri kamu terlebih dahulu gitu loh. Rubahlah dirimu maka segala kehidupanmu di luar sana akan pelan-pelan membaik juga gitu loh. Nah, di sini aku ngerasa untuk Aries ya, untuk awal tahun ini semangatnya lagi oke banget nih. Energinya lagi full banget nih. Elemen apinya lagi naik nih. Hawa apinya lagi naik, artinya semangat ya, kepercayaan dirinya, ketegasannya, mentalnya, apalagi nih mentalnya nih. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang punya plan di tahun ini, mungkin mau kerja di suatu tempat yang agak jauh gitu ya, atau mau ngerantau. Oke, bisa banget sebenarnya ya, karena ya gitu sih Aries tuh mau badai kayak apapun ya easy lah. Aries loh ini, nggak ada takut-takutnya ya. Iya. Ya adalah namanya juga manusia. Maksudnya tuh secara mental tuh memang oke banget lah kalau Aries ini. Nah, jadi manfaatin ya momen di tahun ini, terutama di awal tahun ya. Ini bisa banget mengupgrade diri kamu, mungkin finansial kamu juga bisa membaik, karir kamu bisa membaik.
rezeki kamu juga bisa oke. Kenapa? Karena di sini aku ngerasa energi dari si Aries ini memang lagi semangat-semangatnya, lagi kenceng-kencengnya, auranya juga lagi pada bagus, mana gitu loh ya. Jadi untuk awal tahun ini bisa banget sih untuk kamu mendobrak atau mendongkrak finansial, karir, ya kan? Itu bisa banget gitu. Karena apa? Karena untuk memacu kehidupan untuk kedepannya itu ya modal utamanya harus semangat dong gitu kan. Karena semangat itu sangat mahal sekali ya kan. Ya manfaatin ya. Jangan sampai nih, jangan sampai sifat magernya muncul. Nah, ini nih sebelum sifat mager kamu muncul, ya manfaatin momen-momen yang indah dalam hidupmu ya. Kayak gitu. Ya untuk awal tahun insya Allah deh rezekinya Aries nih. Ya aku nggak banyak komplain sebenarnya untuk rezekian dari Aries ini sih gitu ya. Itu. Nah, tentang sosial ya, tentang bersosial atau tentang orang-orang di sekitar kamu di sini, Aries. Kembali lagi balik kepada Ariesnya lagi ya. Tergantung kamu cara menyikapinya. Karena di awal tahun aku ngerasa banyak juga di antara kamu yang dikelilingi oleh orang-orang yang egoisnya parah, keras kepala, ya, ngeyel ya. Dan juga kayak suka ngatur gitu loh. Ini vice versa lah ya, gitu. Bisa energi orang di sekitar Aries atau mungkin Aries itu sendiri gitu. Ya renungin diri masing-masing aja sih. Karena di sini aku ngerasa ada situasi atau mungkin bisa jadi dari Ariesnya akan menarik diri dari seseorang di sini akan keluar dari kehidupan seseorang ya. Ini bisa tentang sahabat, pertemanan atau mungkin pasangan juga di sini. Karena apa? Karena ada hawa panas yaitu tentang sifat gitu. Ada beberapa di sekitar Aries ini orang-orang yang notabene sangat menguras energi banget ya gitu. Ada di antara kamu kayak bingung nih ngadepin orang ini sebenarnya maunya gimana gitu loh. Maunya dia apa, maksudnya dia gimana tuh kayak susah dipahami. Kadang juga dia tuh muter-muter banget gitu loh. Hmm. Ya kalau secara karakter sih asik, cuman secara sifatnya ini kayak bertolak belakang gitu. Nah, makanya di sini perlu keseimbangan ya. The next-nya itu dari diri kamu juga, kamu harus bisa menyeimbangkan diri ya. Gitu. Hmm. Hmm. Oke, ini nanti ini lebih ke Februari ya. Ini bulan 2 atau bulan 3 nantinya. Bulan 2 3 kayak gitu. Ini Aries sabar ya. Heh, karena nggak tahu nih aku ngerasa kayak keimanan kamu diuji banget, kesabaran kamu sedang diuji oleh ya beberapa orang di sekitar kamu gitu loh. Karena memang batu banget ya, sifatnya tuh batu banget nih, keras banget nih orang gitu. Mm. Tapi aku ngerasa juga di sini mungkin ada baiknya juga kamu coba hadapi gitu. Coba kamu hadapi, coba kamu selaraskan energi kamu dengan dia kayak gitu. Karena ini bisa menjadikan suatu tantangan baru gitu. Karena ya biasanya loh ya, biasanya tuh kalau Aries itu apalagi nih tentang hubungan misalkan kamu menjalin hubungan. Hubungan itu kalau terlalu flat, terlalu gitu-gitu aja kayak nggak ada warna ya gitu. Jadi kalau ada ribut-ributnya tuh kayak seru aja gitu loh. Jadi Aries itu kan tipe zodiak yang suka dengan fantasi, suka dengan keliaran secara berpikir gitu. Suka sesuatu yang baru dan baru gitu. Karena kalau Aries itu ketemu dengan orang yang flat, yang kaku, lah capek Ariesnya gitu. Kayak nggak ada warna gitu, ngebosenin, bener nggak? Nah, gitu loh. Oke, jadi poinnya nanti balik ke diri kamu masing-masing, karena ingat, tidak selalu tentang mereka yang toksik, tapi mungkin bisa jadi juga ada sifatmu yang toksik. Itu aja. Ya, semoga teman-teman semua Aries di tahun ini bisa jauh lebih baik lah ya. Amin gitu. Hmm, kemudian
ini ada tentang seseorang lagi ya, atau tentang orang-orang di sekitar kamu atau orang terdekat kamu ya Aries ya. Aku ngerasa di sini ada orang yang sepertinya sedang berpura-pura ya. Berpura-pura peduli, berpura-pura baik, berpura-pura ngebantu ya hanya untuk mendapatkan empati kamu. Tapi ketika kamu butuh, kamu akan dicuekin, dia akan menutup mata, dia akan berpura-pura tuli, dia nggak peduli dengan kamu. Jadi untuk Aries ya sebagai masukan untuk di tahun ini, eh please banget kamu jangan terlalu berharap banget dengan namanya manusia. Kenapa? Karena di tahun ini aku ngerasa ya bahwa Aries itu akan banyak menghadapi situasi sendiri loh. Ya, gitu. Dan juga di sini banyak juga mungkin orang-orang yang pernah kamu bantu, kamu tolong, kamu support. Ketika kamu butuh, mereka kayak pada buyar masing-masing, kayak pada ngilang masing-masing, pada jauh sendiri-sendiri gitu. Jadi ada situasi di mana ibarat gula, ada gula, ada semut gitu loh. Ya nanti kalau kamu finansialnya bagus, keuangannya kamu bagus, kamu kelihatan lancar, ya ini mulai ngedeket lagi nih para semutnya gitu. Cuman ketika kamu kayak nggak bisa memberikan manfaat apa-apa sama mereka ya, mereka akan jauh gitu. Nah makanya poinnya agar kamu tidak terlalu kecewa dengan manusia, ya tolong banget nih semua Aries, ya janganlah pokoknya kamu terlalu percaya sama manusia-manusia itu. Ya itu tuh siapapun lah ya maksudnya ya, termasuk orang yang sedang dekat sama kamu juga gitu loh. Gitu. Dan juga kenapa Aries itu harus berjalan sendiri untuk awal tahun ini dalam arti menghadapi segala sesuatu sendiri, mungkin juga kamu akan berpikir sendiri, memecahkan segala sesuatunya sendiri. Ya, sesuai dengan energi elemen kamu ya. Em, karena Aries ini bukan orang yang melo sih gitu. Kalaupun sedih ya mungkin ya nanti juga ketawa lagi deh. Kalaupun ngedrop ya mungkin beberapa hari nanti ya juga udah lari lagi gitu. Jadi em, setiap orang akan punya ujian hidup sesuai dengan porsinya masing-masing kayak gitu ya. Mungkin di mata orang ya, di mata orang wah keren ya Aries nih, hebat ya. Dia mampu loh ngadepin ujian yang sebesar ini gitu. Ya dan alam pun juga tahu bahwa kamu sanggup, kamu tuh mampu, kamu bisa banget gitu loh. Ya, dan juga Aries itu memang lebih banyak ya terkadang tuh bisa banget memecahkan masalah-masalah itu ya sendiri gitu. Karena ya intuisinya, intuisinya juga cukup kuat nih Aries-Aries ini gitu loh. Oke, jadi ingat ya kalau nanti di awal tahun ini kamu ngerasa sendiri, ngerasa sepi, kamu jangan insecure ya karena kamu sebenarnya nggak sendirian, kamu juga sebenarnya tidak sepi gitu loh. Kenapa? Karena apapun situasi yang mungkin membuat kamu sepi itu sebenarnya ya karena kamu mampu menghadapi itu gitu loh. Ya, yang penting jangan insecure aja. Percaya dengan kemampuan diri kamu sendiri bahwa kamu itu mampu dan bisa. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini Aries, untuk awal tahun ya Januari, Februari ini nanti kalau masalah karir pinter-pinter kamu lagi lah ya. Itu pinter-pinter kamu lagi di sini. Karena peluangnya banyak sebenarnya. Untuk 2 bulan ini peluangnya banyak banget untuk Aries. Ya tergantung kamu sih, kamu mau melangkah kemana, mau mengarah kemana. Kalau kamu mau pindah pekerjaan nih misalkan ya, ya nih 1-2 bulan inilah peluangnya yang bagus gitu. Kamu manfaatin dengan baik deh gitu. Tapi itu tadi pindah kerja pun juga nggak semudah itu. Apakah nanti di tempat yang baru kamu akan jauh lebih baik? Ya belum tentu gitu loh. Ya, jadi nanti diolak-alik sendiri ya. Ya semoga kamu bisa ngambil suatu keputusan dengan tepat. Nah, keputusan yang tepat itu apa sih? Satu ya, keputusan yang kamu pikirkan secara tenang. Dan yang kedua, keputusan yang tidak kamu sesali. Itu baru disebut tepat. Gitu. Jadi apapun yang kamu ambil nantinya, langkah apapun yang kamu ambil, ya kamu harus percaya diri. Jangan insecure di sini, di situ, please ya. Oke, karena kamu bisa banget gitu. Jadi itu ya, manfaatin peluang di 1-2 bulan ini ya, Aris. Ini insya Allah dia bisa ngebantu banget nih tentang karir kamu.
Hmm. Nah, lanjut lagi. Hmm, hubungan Aries. Ya, tahun ini ya, di sini ada pola di mana beberapa di antara kamu itu akan dekat dengan seseorang dan terasa nyaman, terasa happy, terasa berbunga-bunga. Pokoknya dunia milik berdua, tapi setelah itu kayak mulai berangsur-angsur berat ya. Mulai muncul trouble-trouble, permasalahan, miskomunikasi, dan mulai terlihat nih sifat-sifatnya. Bahkan sekarang pun sebenarnya ada banyak di antara kamu yang sudah ngerasa bahwa ini orang kok nggak kayak dulu kok beda ya, kok begini ya, begitu ya, gitu loh. Ya, ya ini untuk Aries yang single ataupun yang jelas tuh yang belum menikah lah ya. Di sini tentang hubungan kamu dengan seseorang gitu loh poinnya. Dan juga em, untuk awal tahun ini mungkin lebih ke mendekati bulan 4, bulan 5, ada seseorang yang akan pergi. Seseorang yang pergi di sini. Tapi tidak semua dari Aries ya, tidak semua Aries yang akan memutuskan hubungan atau hubungan yang akan putus di sini adalah untuk orang-orang yang notabene kamu tuh sudah maksimal. Nah, ibaratnya kamu tuh udah mentok lah ya kesabarannya, udah mentok. Menunggu prosesnya dia tuh kamu udah capek banget. Kamu berusaha bertahan untuk memperbaiki dan lain sebagainya, tapi gitu-gitu aja polanya dia nggak ada berubah-berubahnya. Dan aku ngerasa ada nih di antara kamu yang akan sampai ke titik lelahnya. Disitulah pada akhirnya kamu akan pergi dan mundur. Gitu. Ini vice versa. Ya karena udah kayak nggak kuat sebenarnya dengan sifatnya dia gitu loh. Karena udah terlalu banyak ya kesempatan. Nah, juga ini nih ada kabar lagi di sini ya. Januari, Februari, beberapa di antara Aries ini akan ketemu dengan energi orang lama, ya. Tapi balik ke kamu lagi sebenarnya sih ya. Hati-hati ya, pesanku gini aja. Hati-hati untuk Aries. Kalau nanti misalkan nih kamu di awal tahun ini ketemu dengan orang lama yaitu mantan lah ya. Kalau nggak mantan itu mungkin bisa jadi orang yang pernah deket atau pernah kenal deket sama kamu, tapi kayak nggak kesampaian atau mungkin putus di jalan kayak gitu. Aku ngerasa dia, ya untuk awal tahun ini, Januari Februari ini dia akan muncul di sini. Dia akan ngedeket sama kamu lagi. Ya dengan berbagai macam alasan dan juga iming-iming lah yang jelas gitu. Dan satu hal lagi yang penting, ini aku ngerasa sifatnya dia masih kayak gitu kok. Tapi tergantung kamu nanti bagaimana kamu ngamatinya ya. Yang jelas tuh amati saja dulu bagaimana sifatnya dia nih. Ya, ya mungkin dia ngomongnya berubah lah, dia mau berubah lah, inilah, itulah. Atau mungkin kamu mengiranya dia sudah berubah. Ternyata ya masih kayak gitu juga. Kayak gitu. Makanya tadi ada kaitan dengan poin yang saya bahas tadi tentang kepercayaan. Jangan terlalu percaya sama manusia, itu loh. Ya. Nanti kecewa, sakit hati jadinya. Begitu. Hmm. Oke. Hmm. Hmm. Sebenarnya untuk awal tahun ini banyak pilihan ya dalam arti yang mau ngedeket sama kamu tuh cukup banyak sebenarnya. Tapi sepertinya Aries kayak sedang menerapkan seleksi ya di sini ya. Ya, mana ya? Aku ngerasa di antara kamu tuh secara hati itu sebenarnya nggak mudah untuk ngebuka hati ya. Karena aku ngerasa masih kayak ada rasa takut dan kecewa juga sih di sini. Ya, semoga kamu bisa seleksi sih. Seleksi.
Dan juga dalam proses perjalanan kamu untuk yang single-single di sini ada beberapa momen seleksi alam ya, gitu. Satu hal lagi nih, sorry, sorry. Nah, ini tentang perasaan ya. Aku baru nangkep nih. Aries, sebisa mungkin jangan mendahulukan perasaan ya, jangan terlalu mengedepankan perasaan. Kenapa? Karena saya khawatir di sini nantinya di awal tahun ini ada beberapa di antara kamu ya sudah terlanjur suka sama orang, malah ditinggal pergi. Nah, ditinggal pergi lagi cinta-cintanya lagi pas sayang-sayangnya lah kok ditinggal pergi. Nah, ini akan membuat kamu kayak terpukul banget nantinya. Jadi antisipasi hal itu dengan cara ya tetap lu boleh mencintai siapapun, lu sayang sama siapapun silahkan, tapi lu harus ingat juga ya dalam hubungan percintaan perlu dan butuh namanya logika dan akal sehat. Itu penting agar kamu tidak terjerumus dalam cinta buta. Itu loh. Ya Lur ya, begitu. Sama halnya dengan circle juga di sini. Aku ngerasa ya untuk awal tahun Januari Februari ini ada juga beberapa di antara kamu akan bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin bisa jadi teman nantinya. Ada circle baru, cuman ya kayaknya ya ini akan ya lagi-lagi terseleksi ya gitu. Orang-orang yang akan mundur, yang akan pergi atau hilang kayak gitu. Ada seleksi alam lagi. Ya, karena Aries di tahun ini tuh situasi kamu tidak punya banyak teman, tapi teman-temanmu itu sedikit dan berarti. Nah, itu loh maksudnya. Jadi untuk orang-orang yang akan datang ketemu kamu atau terinteraksi dengan kamu, ya berteman itu kalau memang dia itu energinya nggak baik, ini kayak apa ya? Aku ngerasa alam itu kayak menjauhkan kamu langsung dari orang-orang yang notabene nggak baik. Nah, gitulah polanya. Hmm, Oke. Hmm, Kemudian ada pesan lagi ya di sini Aries. Untuk awal tahun ini, apabila nanti kamu ngerasa bahwa kayak budrek, stres, bunek, eh, kalut banget ya, kamu kayak perlu banget jalan keluar, kamu perlu banget solusi, kayak ada situasi di mana kamu sudah mentok ya, mau berpikir pun kayaknya nggak ketemu-ketemu. Nah, saranku coba nanti kamu oh, meditasi malam ya. Kamu fokusin ke meditasi malam nih gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa ini untuk membangkitkan energi alamnya kamu ya, energi alamiahnya kamu gitu loh. Em, Daya positif. Karena di tahun ini tuh Aries seperti diiringi oleh energi yang sebenarnya positif ya, gitu. Ini energi positif kamu diiringi di situ. Hmm. Dan juga sepertinya leluhur-leluhur kamu pun juga selalu memantau kamu ya, ngiringin kamu terus di sini. Ya, untuk tahun ini semua Aries ya jangan lupa nih doain lah, ayo leluhurnya didoain gitu. Ya kakek, buyut, nenek, saudara yang sudah pada pulang ke rahmatullah ya, didoain deh, tolong deh ya. Jangan jauh-jauh dari leluhurmu lah. Gitu loh, kamu selalu didampingi energinya kok ya. Artinya tuh energinya loh ya yang mendampingi kamu, bukan sang leluhurnya, enggak lah. Karena logikanya ya orang yang sudah meninggal ya tetap kita akan terpisah secara alam, bisa pun ketemu ya melalui mimpi itu atas kehendak Tuhan itu sendiri, kayak gitu loh. Cuman mereka di sana ya selalu mendoakan kamu ya masa kamu nggak doain mereka juga gitu loh. Karena di situ akan kamu ketika kamu bisa hening, ingat kuncinya adalah keheningan dan ketenangan batin atau perasaan ya. Memang ini agak sulit. Cuman kalau kamu mau membiasakan diri dari sekarang untuk tidak selalu mengikuti isi kepala dan pikiranmu dan kamu berusaha untuk mengatakan nanti atau sebentar dulu atau menunda dirimu ya untuk melakukan sesuatu atau berpikir,
Ya, kamu bisa bisa melatih dirimu untuk mencapai ketenangan gitu loh. Kamu bisa dapat ketenangan itu karena banyak jawaban dan petunjuk itu langsung datangnya dari dalam batin kamu atau rasa atau perasaan. Nah, ketika kamu bisa tenangkan pikiran dan perasaan kamu ya, makanya dalam proses meditasi itu bisa banget gitu loh. Itu kamu akan langsung kayak ketemu jalan arah gitu. Contohnya ya ide atau akal gitu. Mungkin kamu lagi stres, lagi bunek, gak bisa mikir, terus kamu ngerenung, kamu tenangkan diri, nanti tiba-tiba bisa kayak, oh iya ya, coba deh aku hubungi A, si B, oh iya ya, coba deh aku begini, coba deh begitu, kayak ada ide yang langsung terlintas gitu nah. Nah, itu bagian dari petunjuk alam ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, dan juga di tahun ini akan ada orang yang sepertinya nyesel. Ini vice versa ya, ada energi vice versa di sini. Seseorang ini sedang nyesel banget sebenarnya. Ternyata dia baru sadar bahwa kamu tuh ternyata baik, kamu tuh ternyata setia, kamu tuh nggak neko-neko gitu kan orangnya. Eh, hmm, tapi ya apa daya, dia mau kembali ke kamu itu kayaknya berat, gitu kayak ada penghalang, kayak ada sekat gitu loh. Ya aku ngerasanya. Ya ada orang yang akan tersiksa kerinduan di sini. Dia rindu dengan seseorang, tapi nggak bisa ketemu atau nggak bisa berkomunikasi gitu loh. Apakah ini karma? Iya, ya ini bagian dari karma ya. Ini vice versa. Ini bagian dari karma. Hmm, karena ya logikanya gini sih. Pernah nggak sih kamu kangen, rindu sama orang, tapi nggak bisa ketemu, nyeseknya gimana? Nah, ini kondisi dia begitu. Eh, gitu. Ada orang yang seperti tersiksa dalam kerinduan gitu loh. Ya udah, mungkin karena dulu dia nyampakin kamu, ibaratnya kacang lupa kulitnya kayak gitu. Ya udah deh, ya itu urusan dia lah nantinya gitu. Oke, ini sih yang bisa aku ulas, yang bisa aku kupas untuk Aries ya. Semoga ada hal positif yang bisa dipetik. Kita jumpa lagi di next time di pembahasan berikutnya. Sehat-sehat ya Aries ya. Kunci kesehatan kamu satu ya, pastinya nih dari pikiran kamu nih. 70% itu dari pikiran kamu. Tolong jaga pikiran kamu dan perasaan kamu ya, please. Ini nih 70% dari itu. Nah, 30%-nya itu dari olahraga, makan makanan, gitulah ya. Pola hidup sehat lah. Gitu. Karena faktor paling besar di tahun ini yang bisa menyebabkan sakit secara fisik atau secara mental itu pikiran kamu 70%. Besar loh ini. Makanya hati-hati dengan dirimu sendiri. Jangan kamu biarkan dirimu selalu tersiksa oleh pikiran-pikiran yang negatif gitu. Ya, itu PR-nya ya. Bye bye semua.